Lina segera berkata kepadanya, Terima kasih banyak atas bantuanmu mau menyelamatkanku. Yudi tersenyum dan berkata, Itu bukan apa-apa. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Tapi kenapa kamu masih tampak begitu sedih? Lina tanpa sadar mengulurkan tangan ke matanya sendiri. Matanya masih sedikit terasa lembab. Dia berpikir pria ini harusnya sadar kalau dia baru saja menangis. Lina menggelengkan kepala dan menutup-nutupi dan berkata, Enggak kok, aku baik-baik saja. Makasih atas perhatianmu. Yudi tidak bertanya lagi dan segera mengeluarkan sebuah sapu tangan berwarna putih dan menyerahkannya pada Lina. Lina masih sedikit curiga, tapi dia juga mengambil sapu tangan itu dan berterima kasih lagi padanya. Lina berpikir pria ini benar-benar adalah seorang yang baik hati. Setidaknya dia terus membantunya. Setelah mobil itu berjalan untuk beberapa menit, Lina melihat keluar jendela dan melihat langit yang sudah benar-benar gelap. Dengan lampu-lampu jalanan, dia dapat melihat bahwa dia sedang berjarak tidak jauh dari rumah kediaman keluarga Lu. Hatinya sangat panik. Dia sadar dia sudah terlalu lama berada di luar. Ini sudah waktunya untuk pulang. Dia juga khawatir kalau Yudi mengantarnya pulang akan membuat keluarga Lu menjadi makin curiga dan kesal. Dan tidak ingin keluarga Ho terlibat di dalamnya. Lina berkata dengan pelan pada Yudi, Tuan Yudi, makasih kamu mau mengantarku pulang. Tolong turunkan aku di sini saja. Aku bisa berjalan pulang sendiri. Dia berpikir hanya butuh beberapa menit saja untuk jalan pulang. Dan di saat ini, Lina juga mendengar suara ada mobil yang makin mendekat. Yudi hanya menatapnya dengan tenang. Dia melihat Lina sedang begitu gugup. Yudi lalu mengangguk dan berkata, Baiklah. Kemudian mobil itu pun berhenti. Kalpin keluar dari kursi pengemudi dan menghampiri pintu mobil dekat Lina dan membantunya membuka pintu. Tangan Lina masih memegang sapu tangan yang diberi oleh Yudi. Dia juga merasa tidak enak mengembalikan sapu tangan yang sudah dibuatnya kotor itu kepada Yudi. Lalu dia berkata dengan sepenuh hati, Makasih ya, makasih banyak untuk bantuanmu. Tapi aku sudah mengotori sapu tanganmu. Kalau kita masih bisa bertemu, aku pasti akan mengembalikannya dalam kondisi bersih. Terima kasih. Walaupun Lina sudah turun dari mobil, dia masih dengan sopan membungkukkan badan ke arah Yudi, menunjukkan rasa terima kasihnya. Melihat gaya Lina yang sopan dan konyol itu, Yudi pun menunjukkan senyum lebar alaminya, bukan senyum palsu yang biasa dia keluarkan. Tatapan Lina itu begitu murni, tidak mirip sedikit pun dengan tatapan para wanita yang biasa ingin menggodanya. Orang ini memang sangat menggemaskan. Dari momen ini, Yudi merasa Lina begitu spesial. Dia itu adalah seorang wanita yang kuat dan istimewa dibanding wanita-wanita lain. Ketika Lina berada di pinggir jalan dan mobil Yudi sudah hendak pergi, mobil yang ada di belakang makin mendekat. Dan lampu mobil itu sedang menyoroti tubuh Lina. Mata Lina tertuju ke mobil itu dan dia melihat
Louis turun dari mobil itu. Yang datang beneran adalah Louis. Louis berjalan maju. Matanya menatap Lina dengan dingin. Walaupun Louis tidak ada berkontak fisik dengannya, tapi Lina merasa tubuhnya sudah seperti es yang membeku. Dia sudah bisa merasakan hawa marah dari Louis. Tuan Ho, kenapa bisa begitu saja datang kemari? Dia ini adalah pelayan rumahku. Aku gak ngerti kenapa dia bisa turun dari mobilmu. Louis langsung bertanya to the point. Lina menundukkan kepalanya. Louis sudah benar-benar marah dan dia mau tahu jelas kejadian ini. Lina juga tidak menduga sama sekali dia bisa tertangkap basah turun dari mobil oleh Louis. Ketahuan diantar pulang oleh Yudi. Bibir Yudi masih terus tersenyum, tapi terlihat jelas senyumannya berbeda. Yudi juga tidak duduk di dalam mobil. Dia turun dari mobil dengan elegan dan berhadapan dengan Louis. Aku juga tidak mengerti kenapa seorang sepertimu begitu peduli dengan seorang pelayan. Perhatian ya? Yudi membalasnya. Tatapan Louis penuh dengan hawa yang berbahaya. Jangankan seorang pelayan, mau rumput atau pohon itu juga semua termasuk milikku. Semua benda milikku. Berarti mereka termasuk urusan keluargaku. Tentu aku mau tahu jelas apa yang sedang terjadi. Kenapa? Menurutmu aku harusnya tidak peduli dengan urusan keluargaku ini? Senyuman di wajah Yudi makin dalam, tapi matanya tetap terlihat tenang. Tentu bukan, Tuan Jing. Kalau peduli dengan mereka, tentunya aku tidak akan melarang. Aku malah mau memberitahumu sebuah hal yang menyangkut dengan urusan keluargamu. Mungkin kamu juga tertarik mendengarnya. Aku tadi tanpa sengaja melihatnya di Jalan Sutra. Dia menghentikan mobilku. Di belakangnya ada beberapa preman yang sedang mengejarnya. Aku meminta pengawalku untuk turun membantunya. Aku kan pernah bertemu dengannya dulu di pesta yang diadakan oleh Lulu. Jadi aku sekalian mau mengantarnya pulang. Jalan Sutra? Sialan. Wanita ini ngapain di Jalan Sutra? Di sana adalah area di bawah yurisdiksi keluarga Lu. Orang-orang biasa harus diperiksa kalau mau masuk ke sana. Di sana orang jahat berada di mana-mana. Ada begitu banyak preman-preman berkeliaran di sana. Louis mengarahkan tatapannya ke arah Lina. Telapak tangan Lina dikepalkan dengan erat, mengangguk gugup dan berkata, "Iya, ketika aku dikejar oleh preman di sana, Tuan Ho datang membantuku. Dia juga sekalian mengantarku pulang." Louis menatap Lina dalam-dalam setelah menerima laporan dari beberapa pelayan bahwa Lina sudah keluar dan masih belum kembali juga seharian ini. Ada yang menelpon ke keluarga Lin, tapi keluarga Lin bilang Lina juga tidak pulang. Louis tidak lagi peduli dengan rapatnya. Dia mengutus orang untuk mencari Lina di jalanan, dan dia sendiri juga menyetir berkeliling untuk mencari Lina. Dia sudah mengitari jalan-jalan di sekitar sini untuk beberapa lama, tapi masih juga tidak melihat jejak-jejak dari Lina. Dia sudah mencarinya sampai mau gila. Di saat bolak-balik ke-7 kalinya, dia akhirnya melihat Lina. Tapi siapa sangka Lina turun dari mobilnya Yudi. Louis mengenali mobil milik Yudi itu.
Di saat itu Louis merasa hatinya sudah mau meledak. Wanita ini sebenarnya tahu tidak seberapa pedulinya Louis terhadap dirinya, seberapa takutnya Louis tadi. Tapi tak disangka Lina malah sedang bersama Yudi. Louis tanpa ekspresi berkata, "Kalau begitu, makasih sudah mau mengantarnya pulang. Lain kali kalau kamu melihat anjing atau kucing milikku, kalau kamu mau memang berbaik hati, kamu juga boleh sekalian mengantarnya pulang. Sering-sering saja begitu." Lina menggigit bibirnya, tidak mengatakan apapun. Hidungnya tapi sudah terasa pegal karena dia terus berusaha menahan air matanya. Mendengar kata-kata Louis, dirinya itu kan juga termasuk setara dengan kucing dan anjing miliknya. Lina juga adalah seseorang yang sudah dipelihara begitu lama olehnya. Tapi sekarang dia sedang hamil dengan anaknya Louis. Dia berpikir Louis tak mungkin memiliki perasaan apapun terhadap peliharaannya yang sedang hamil. Louis tak bisa menjadi seorang ayah dari anaknya.